Sangat betul. Kemudian gimana ini? Yang ada berapa orang bertanya ya masalahnya sudah KYC, sudah mainnet, mengenai pasarnya ini gimana? Marketnya ini? Iya, pasar ya. Jadi sama sebenarnya koin-koin yang muncul itu semuanya sama gitu. Jadi kalau kayak kita cerita BTC yang awalnya juga 0 rupiah atau 0 dolar gitu ya, banyak kemudian naik dan kemudian naik. Nah, karena memang semuanya tergantung supply-nya. Nah, kalau supply-nya memang sudah bisa dikendaki oleh orang banyak, maka dia akan naik sendiri. Nah, sama dengan Finerwalk. Finerwalk sudah digadang-gadang yang pertama adalah koin barter. Kan gitu. Jadi hari ini kita nggak usah sanksi ya. Kalau di Indonesia mungkin sanksi ya gitu. Karena apa? Ketika kita disuguhkan oleh video-video yang dari Cina, video-video yang dari Vietnam, video dari Thailand atau dari negara-negara lain yang begitu antusias, kenapa kita merasa, oh ini bisnis nggak benar? Nggak mungkin kan gitu. Pasti kita sudah melihat itu. Kalau mereka bisa melakukan, kenapa kita nggak melakukan? Makanya kita ada hashtag, yaitu ciptakan 1 juta vendor untuk Indonesia. Kan 1 juta vendor. Ya, wah ini nggak main-main. Kita buatkan kan gitu. Nah, yang pertama, bukan berarti pioner itu wajib menjadi vendor, tidak kan gitu. Tapi kalau ada yang mau jadi vendor, ya silakan. Boleh-boleh aja. Boleh saja. Tetapi sepanjang sepengetahuan saya, apabila orang ingin menjadi vendor, dia kan mesti jadi anggota Pay Network dulu. Ya. Itu kan persyaratannya. Kalau nggak akan bisa transfer, nggak akan bisa barter. Harus punya dompet wallet. Iya, benar. Nah, jadi diutamakan orang-orang yang pemilik ya CoinP, dia lebih mudah menjadi vendor. Iya. Kalau orang luar mau jadi vendor, dia harus menjadi anggota P dulu. Benar. Itu yang saya ketahui. Dan kemarin kita lihat di grup WhatsApp ya, itu percakapan ada juga pioner-pioner yang mengatakan kan karena tidak semua pioner seperti kita, ada juga pioner yang kaya gitu kan. Jadi dia mengatakan kalau seandainya satu file itu bisa dipertanggungjawabkan $100, saya sediakan sepeda motor dan mobil. Sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Kan gitu. Nah, ini menambah motivasi, menambah semangat kita para penambang petir ini. Benar. Nah, yang jadi pertanyaan lagi ya, kapan kira-kira diperkirakan adanya market di Indonesia? Nah, kalau market di Indonesia pasti akan rentet ya, Pak ya. Artinya ketika nanti tanggal 15 ya, 14 hari setelah penguncian ini kan katanya dibuka dan bisa pertukaran. Menurut informasi dari Nicholas kan begitu. Nah, kalau itu sudah terjadi, mau tidak mau ini rentet, dia mengikut. Indonesia pasti mengikut. Kemudian ketika memang satu file itu dibilang misalnya $314 misalnya atau $100 saja, maka pasti orang-orang Indonesia ada yang berani melakukan hal itu, melakukan penukaran. Yang penting ada kejelasan dulu. Benar, ya. Iya, itu pasti terjadi. Memang yang saya lihat sekarang ini untuk Indonesia, mohon maaf ya, tidak semuanya, tapi kebanyakan teman-teman masih ragu ya, terutama pemilik-pemilik koin ini, apa betul laku, apa betul ini value berharga apa tidak, ini punya nilai apa tidak ini. Benar. Itulah yang rata-rata yang sering dibicarakan oleh teman-teman Pay Network kita, para pionir kita. Jadi keraguan di Indonesia masih sangat tinggi. Benar. Ya, tapi andai kata nanti sudah terbukti berapa nilai value 1P, saya yakin seperti yang Mas Peri mengatakan, itu akan berdiri dengan sendirinya. Bahkan nanti mungkin orang berebut-rebut ingin membuka market ya. Tapi dalam buka market pun nggak sembarangan. Karena ini mesti ada yang mengawasin, mesti ada pendukungnya. Benar. Kita tidak menginginkan nanti ada teman yang sudah barter, yang sudah ngirim koin, tapi barang tak dikirim-kirim. Iya. Ada teman-teman pionir kita sudah membelanjakan koinnya, sudah siap barter kepada koinnya, barang yang dia terima tidak sesuai. Ya. Ini akan jadi masalah. Iya, jadi begini Bang, kesiapan untuk barter kan gitu, juga kita harus teliti gitu, karena ada koin dengan harga produknya ini tidak seimbang. Nah, di Surabaya juga kemarin kita sudah konfirmasi dengan teman-teman di Surabaya. Ada sebuah sepeda motor, kita sebut mereknya R15 ya. Itu minta ditukar dengan 57 file. 57 file. Tetapi ketika kita cerita dengan leader ya, kita telepon, leader marah gitu. Itu mahal banget katanya. Mahal itu, jangan kan gitu. Kalau kita lihat marketplace di Cina itu mobil hanya sekian file, kan kenapa buru-buru? Tahankan dulu file kita. Inilah gitu. yang perlu kita ingatkan teman-teman pionir kita yang tidak sabar. Masa menunggu 3 tahun sabar, menunggu beberapa saat aja ini untuk penentuan harga pay masih belum sabar gitu. Benar. Ini yang perlu kita ingatkan ya kepada teman-teman kita.
Dan belum ada kepastian berapa harga. Kalaupun ada kepastian harga, tidak sama di semua negara. Benar. Jadi apa langkah yang harus kita tempuh untuk itu? Ya, jadi begini, kalau untuk harga, Bah, ketika nanti harganya itu bisa ditampung, ini pasti akan ada orang yang akan beli paksa. Beli paksa? Iya. Pasti akan orang serok koin ketika harga di bawah standar mungkin seperti itu. Itu orang-orang yang betul-betul sudah paham dan memiliki modal, ada keberanian untuk memborong. Benar. Misalnya Mas Pri tadi menyerok. Menyerok habis semua koin kita untuk dibawanya ke luar negeri. Benar. Karena dia tahu pada saat dia nguasain koin kita, maka ini kan naik terus harganya, maka keuntungan berlipat ganda akan sama dia. Iya. Dalam hal ini terima kasih juga lah kepada Kortem. Ini Kortem luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Kunci koin kita supaya pada saat diberlakukan pertama orang tidak menjual semua. Benar. Kenapa? Apabila sudah terkunci ada batas waktunya untuk menjual koin yang berikutnya. Ini kelihayan daripada Kortem. Jadi kita perlu salut dengan Kortem dan kita ingatkan kepada teman-teman kita tahan hawa nafsu. Ya, karena banyak teman-teman di kelompok kita Sergi juga, Bah, saya kalau udah ada harga saya jual semua koin saya, Bah. Udah nggak sabar lagi pingin kali saya punya duit katanya. Itulah yang terjadi gitu. Jadi dalam hal ini saya juga ingin mengingatkan teman-teman kita ya, termasuk teman-teman pendengar radio ini dimanapun berada. Kadang kami asik kali kami bicara, nggak apa-apa yang lain dengar-dengar dulu lah. Nanti dingin ya kan? Udah dingin ya, ada AC-nya ya. Tanya kripto ya kan? Nah, jadi kalau mau telepon nanti dulu ya, lagi serius cerita nanti teleponnya dulu ya. Jadi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman kita hati-hati dalam membelanjakan. Itu di video saya ada. Jikapun kita kepingin ya, kita harus membelanjakan, kita akan mengadakan tes pembelanjaan terhadap koin kita. Belilah barang-barang yang kecil-kecil dulu. Pastikan pertama yang kita kirimkan, yang kita barterkan koin kita dengan barang itu benar-benar tepat sasaran. Benar, Pak. Kemudian benar-benar berlaku dia koin kita itu. Sebaiknya carilah toko market yang siap menerima pembayaran atau barter dengan 100% fee. Karena di luaran sana yang saya lihat 50-50. Separuh bayar pakai fee, separuh bayar pakai duit kontan. Kenapa? Dia pun masih ragu-ragu juga terhadap nilai fee. Jadi teman-teman yang punya koin fee tidaklah berbelanja dulu ke luar negeri. Kecuali dia terbang naik pesawat menuju ke Cina, menuju ke Amerika, atau menuju ke tempat mana market itu tersedia, menukarkan 100%. Jadi kalau menukarkan hanya 50-50, 50-50, yang pertama kadang uang kita nggak cukup. Atau mungkin gini, Bah, ada vendor di Cina, ya kan, kemudian kita mau wisata ke Cina. Boleh. Nah, itu baru paten. Belinya jangan tanggung, beli emas. Benar. Emas kan kecil bisa kita bawa pulang. Kalau beli mobil nanti urusannya sulit lagi, urusan izin dan lain sebagainya. Jadi saran kita test case dulu, uji coba. Kalau berlaku koin kita, syukur. Tetapi kita cari yang 100% siap barter. Gimana pendapat Mas Pri? Nah, memang seperti itu, bahwa saya dapat kabar juga beberapa konglomerat dari China sana gitu. Kalau misalnya harganya di sana kan separuh pioner, Pak. Kan itu. Jadi kalau memang di sana sudah berjalan marketnya, mereka akan turun lapangan. Langsung ya? Iya. Mereka akan turun ke Vietnam, mereka akan turun ke Thailand. Mungkin tujuannya memburu koin. Iya, mungkin dia akan turun ke tempat kita. Tidak tertutup kan gitu. Kemungkinan. Apalagi ketika kita ada di YouTube. Pasti kita dulu yang akan dicarinya ya. Nah, tapi gitu. begini Mas Pri ya, yang saya lihat ini dan yang saya ikutin perkembangan dari berbagai negara, harga konsensus ini tidak sama di masing-masing negara. Ya, kita memang melihat China konsensusnya terlalu tinggi. Gitu. Tetapi kita tidak mau tahu China itu juga kan sebagai kiblatnya Bitcoin kan gitu, atau Finerong. Kalau mereka juga nanti mengatakan di negaranya juga harganya segitu besarnya, ya minimal contoh misalnya harganya 340.000 dolar misalnya. Nah kalau dia 1,4 miliar tuh ya? Ya, 4, sekian miliar ya, 4, sekian miliar, betul. 4,5 miliar. 4,5 miliar. Ketika dia datang ke tempat kita, kita bilang 2,5 miliar. Kan dibeli sama dia. Pasti dia yang datang, dia yang borong. Pasti dibeli. Jadi ini yang akan mempengaruhi itu.
bukan kita suka-suka kan gitu. Kalau Cina sudah membuat 4,5 miliar dalam 1 pi, kemudian dia menghargai kita 2,5 M 1 pi, saya yakin pionir kita jual habis ini. Udah pasti. Udah nggak tahan itu, Bang. Nggak tahan lagi ya. Nggak tahan itu, ya Terus kan? ada lagi yang saya lihat ini. Di masing-masing negara, dalam satu negara, salah satu contohnya Cina, itu pun harganya tidak sama 1 pi. Iya. Market yang satu dengan market yang lain itu berbeda. Jadi ini tergantung daripada peer to peer, kesepakatan bersama. Iya, benar. Gimana itu kira-kira Mas Pri? Ya kalau masalah persamaan ya kan, Bah. Jadi saya pikir peer to peer yang akan dilakukan oleh orang Indonesia gitu, itu juga harus melalui ketentuan kan gitu. Jadi kita lihat dulu marketplace-nya, P market Indonesia-nya gitu, pican mall Indonesia-nya gitu. Kalau memang misalnya harganya pas, ya kita Lepas silakan ya. lepas. Kalau harganya tidak pas, ya kan kita suruh menahannya nggak masalah gitu. Jadi kata kuncinya kan sabar juga. Iya. Sabar ya, sabar, jangan terburu-buru. Ingat itu teman-teman, sabar, jangan Iya, buru-buru gitu. benar. Tapi kadang-kadang kita lupa. Iya. Nafsu itu luar biasa. Yang ada di angan kita Pajero Iya. gitu. Atau yang lain Tesla ya kan. Oh Tesla mobil listrik kita nggak sanggup lah. Nah, Agak repot perawatannya. benar. Jadi apa sih langkah-langkah ke depan yang harus kita lakukan selain daripada sabar? Ya, jadi yang pertama ketika kita sabar juga kita edukasi teman-teman kita. Oke. Karena tidak semuanya teman-teman kita yang ikut Finarok ini mengetahui hal-hal seperti ini kan gitu. Nah contoh misalnya KYC saja dia nggak kabar Iya. kan gitu. KYC saja dia tidak ngerti kan gitu. Kenapa? Dia nggak masuk grup. Iya, dan dia Dia nggak mau punya tanya. komunitas. Nah. Kalau dia masuk komunitas, rajin buka browser, Iya. di chatting, dia banyak menemukan jawaban dan bimbingan di situ. Dan orang-orang seperti ini nanti bayang koinnya dijual berapa aja mau. Oh. Dia nggak tahu. Nggak mengikuti Contoh kita beli, perkembangan. perkembangannya rupanya harga misalnya satu koin 5 juta. Ternyata dia nggak pernah mengikuti perkembangan. Kita bilang satu koin 100.000 dijualnya itu. Kemarin ada yang mau jual sama saya koin 100 koin 15 juta rupiah. Saya jujur aja ya dalam arti kata ini sudah hal yang luar biasa karena dia berani menilai satu koin itu Iya. 150.000 rupiah. Benar. Itu sudah hebat. Sudah hebat. Berarti secara otomatis orang sudah mulai mempercayain koin itu berharga. Saya itu dulu bukan soal harga mahal, harga murah. Yang penting ada pengakuan dulu. Iya. Kalau saya, Bah, saya sampai klimaks harganya gitu. Sampai klimaks harga Iya, baru lepas. Baru lepas. Jadi Kan saat ini sementara ini tengok-tengok dulu lah ya. tengok-tengok dulu kan gitu. Jadi jangan misalnya harganya sekian kemudian ditawari sepeda motor sekian kita lepas, jangan dulu. Jangan dulu ya. Dan ini pun kayaknya perlu ya dalam arti kata kembali lagi saya sering mengatakan kita merapatkan barisan Iya. dari Sabang sampai Merauke. Benar. Kita buat komunitas yang betul-betul solid sehingga nanti andai kata terbuka marketplace blockchain di Indonesia, kelompok kita inilah yang wajib mengawasi. Iya. Kalau dia macam-macam langsung sebarkan berita, laporkan, kita Sepakat. blok. Sepakat. Kita nggak bisa bilang ya, Mas Pri kepingin mencairkan koinnya, belanja dulu lah ke toko emas, belilah nggak usah banyak-banyak lah, 500 gram dulu lah, atau beli setengah kilo, 1 kilo dulu. Iya. Ternyata emasnya palsu. Benar-benar. Kemudian kita mau ngadu kemana kalau hal yang seperti ini? Iya. Nah, ini perlu ada jembatan kita, ada wadah kita, tempat kita mengadu, kita melapor. Iya. Itu yang saya rasakan. Jadi intinya siapkan komunitas kita, rapatkan Iya. barisan, kita bicara, andai kata terbentuk marketplace, maka kitalah yang mengawasi marketplace itu. Demikian mungkin para pendengar radio dimanapun berada ya, salam sukses, salam kompak selalu. Buka-bukalah Google, buka-buka informasi tentang Pay Network agar kita tahu tentang kripto dan uang digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Ini